了，是我黑暗灵，我不满意。Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Semeton sahabat semua, hari ini Aji ada di Desa Adat Sumite, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana cerita salah sinunggil kramo Desa Adat Sumite, mungkin di 3 generasi sebelumnya melakukan moksa. Ini cerita yang sudah berkembang di masyarakat sini, dan hari ini Aji ada di Jorowan Puri Sumite di Desa Adat Sumite. Hari ini Aji akan menemui Jero Ben Desa Sumite untuk menanyakan seperti apa kisah kramonya melakukan moksah ini. Setelah itu juga Aji akan mengajak kita langsung nanti ke tempat di mana tempat kramo ini yang melakukan moksah tersebut. Ayo ikuti Aji. Kita saat ini ada di Puri Jero Ben Desa. Beliau nanti yang mengajak kita untuk langsung ke tempat di mana kramonya katanya ceritanya dulu melakukan moksa. Jero Ben Desa, ngiring. Ampuro niki mengganggu. Nah, mungkin kita akan ke sana, ke tempat di mana katanya ceritanya kramo druwene melakukan moksa. Mungkin sambil jalan Jero Ben Desa, ngiring kita mari ke sana. Jero Ben Desa, mungkin kita sambil jalan sambil cerita. Seperti apa sebenarnya cerita tentang moksahnya salah satu kramo duwe. Sira pesengan kramo sane moksah nih. Om Swastiastu. Matur sek semua niki ring Aji inde kramo sane moksah riki mewasta ionwan. Ipun makramo Banyar ring Banyar adat sih. Menurut cerita niki dari turun temurun bahwa beliau yang bernama Yondo niki menghilang, tidak ada yang mengetahui. Menghilang tanpa bekas ini? Tanpa bekas, makanya kramo di sini di Sumite pembekasnya membilang beliau itu moksa. Kenapa? Karena pada saat beliau tidak ada di tempatnya, beliau termasuk ring pedunung ini pun, termasuk ring rumahnya, segala sesuatu barang yang ada di sana nike semuanya lenyap, tidak ada berbekas. Istilahnya tidak ada peninggalan barang-barang yang ada, termasuk lesung, termasuk semboreh. Lesung itu yang besar ya, itu, berat itu? Lesung yang besar, termasuk ketungan api, termasuk alat-alat perangkat perabot dapur. Ini artinya dalam satu hari itu ini menghilang semua? Menghilang semua dalam hitungan malam itu yang istilahnya. Niki cerita niki Jero dengar dari berapa unagan niki? Dari berapa tingkat turunan niki? Kemungkinan niki dari 3 unagan niki, dari turun temurun, bahkan itu yang mempunyai kakek niko ke belum tahu juga. Tapi ceritanya dikatakan moksa. Ceritanya di masyarakat di sini termasuk di Sumite dibilanglah beliau moksa. Di samping dibilang beliau moksa itu mungkin ada cerita-cerita lain yang masuk di masyarakat itu bahwa beliau pernah adu saktian dengan orang pintar. Beliau Onwan ini orang yang memiliki ilmu yang mungkin orang jenanonya tinggi. Itu yang boleh dibilang jenanonya tinggi, bahwa beliau ini pernah dibilang adu jenano, adu kesaktian dengan orang pintar termasuk dengan orang suci. Setelah beliau adu kesaktian itu bahwa beliau mengadu kesaktian kebersihan diri, penyucian diri di dalam. Itu cerita yang melegenda di Sumite. Datanglah beliau bersama-sama orang suci, mungkin orang pintar itu ke sebuah siraman jadi sedikit. Siraman agung untuk menyuci dengan diri. Beliau minum air pancuran, berdua minum air pancuran, beliau sampai bisa tembus ke pantatnya. Keluar langsung kotor-kotoran yang di dalam itu semua.
Sedangkan yang dilawan itu Tidak bisa. Artinya di sana Itu beliau cerita legenda yang cerita mengatakan legenda yang kejenangan beliau melekat, itu. yang melekat di Sumiter ini seperti itulah ceritanya. Tetapi kan ini cerita sudah lama. Artinya cerita ini dari turun temurun terus diwariskan sebegitu Terus aja. diwariskan begitu saja. Dan wonten cerita yang lainnya begitu saja dibilang beliau Ondo niki moksa, tidak ada kata lain, tidak ada kata menghilang dan silang. Dibilanglah moksa karena mungkin beliau jenanonya tinggi, mungkin pinter karena dapat menang, karena semua yang ada di rumahnya itu kok hilang bisa semuanya Dalam sampai satu hari. kepakian dalam satu Padahal hari kalau itu. kita bayangkan zaman dulu itu kan transportasi belum bagus. Belum bagus nih. Bagaimana caranya dalam satu hari mengangkut barang yang mengangkut begitu berat barang itu. kecuali dengan cara kepintaran kan mereka. Kesaktian itu. Iya. Nah kira-kira pernahkah Kenten artinya yang membuat Ondo ini dikatakan moksah ini karena selain sakti itu memang apa cerita lain yang mungkin ini? Yang tiang dengar cuma itu aja. Tiang kan masih belum bisa mengetahui sedetail sekali dalam hal ini. Mungkin sing dumun ada yang bisa lebih Tapi detail. di desa adat ini pernah membicarakan tentang nikah dong. Artinya niki kan kramo niki pernah nggak bercerita, tidak pernah melusuri seperti apa gitu? Tidak pernah sama sekali. Tetapi yang ada di ingatan Masyarakat generasi niki itulah. moksa. Moksa ya. Nah kalau begitu mari kita lihat tempatnya seperti apa. Mumpung mungkin lagi sore, jadi kita bisa melihat meskipun kita bukan orang yang paham tentang ilmu-ilmu begitu, tetapi kita lihat fakta di lapangan seperti apa dikatakan tempat Ondoan ini menghilang. Karena satu rumah dulu, sekarang mungkin sudah berubah juga ya? Ini udah berubah, jauh sekali berubah. Karena Mungkin berisi pasar desa mungkin. Nah mungkin sambil nanti di tempat itu kita ceritakan seperti apa anunya. Prosesnya dan seperti apa ceritanya sampai niki dulu katanya tempat itu ditempatin untuk sekolah, untuk rumah, akhirnya gagal itu nanti kita cerita di sana. Ayo mari kita ikuti Haji untuk ke sana. Oke, semeton pemirsa Haji Sudibo bincang-bincang dimanapun berada. Kita saat ini sudah ada di tempat Ondoan, ceritanya yang katanya beliau moksah di sini. Kita akan menelusuri tempatnya seperti apa, masih dengan Jero Bendesa Sumito dan Jero Bendesa Banyar Sie. Nah, kita tokoh-tokoh yang mungkin mengetahui, mungkin ada tambahan cerita-cerita dari beliau-beliau ini. Jero Bendesa, mungkin bisa diceritakan di mana posisi rumahnya dulu niki? Nah, niki ampun. Jadi yang cingak niki ampun posisi rumahnya di sini. Ini kan pemedalnya niki. Oh, niki pemedal. Nih, majang-majang kangin niki kan. Di tempatnya mungkin jabaunya kan mau jabang di sana. Di sinilah tempatnya beliau. Menurut ceritanya. Oh, ceritanya di sini beliau gitu. Yang jelas di tempat inilah. Mungkin dulu nih mungkin ada masih pohon-pohon nih jauh nggih. Belum seperti niki nggih. Pemirsa Haji Sudibo bincang-bincang. Di sinilah tempat pastinya. Di sini rumah dan mungkin dumun dapur dan semuanya ada di sini. Dan sekarang sudah berubah karena mungkin sudah tidak ada keturunannya yang melanjutkan tempat tinggal di sini. Mungkin Jero Bendesa dan Jero sini, Bos. Kira-kira niki dulu setelah Ondoan niki menghilang, nah siapa dumun yang menempati niki? Kan pasti ada niki yang nempatin. Semua niki sementara dumun di saat beliau tidak ada. Nah mungkin dari keluarga Titiang, dari keluarga Jeroan Gede niki, dari keluarga Titiang wenten Riki sampai ngenahan selip sampai jual kan, sampai jualan Riki. Nah mungkin bagaimana Kenten pun sekali yang ceritakan apapun yang dibangun di sini atau di tempat di sini bahkan sampai ke bisnis apapun tidak pernah akan berhasil, tidak pernah akan jalan kan. Bahkan keluarga Titiang sampai menanam pohon ini kan dulu ciri-ciri keluarga Puri Titiang kan tetap ada punya leci. Sampai Kenten punya leci niki kan. Artinya niki ditanam waktu keluarga Titiang terus sana wenten ngambil ke lokasi niki kan. Tapi karena situasinya tidak kondusif, pulang artinya lagi panas, tidak ada kejadian seperti apa diceritain sama keluarga. Artinya karena memang tidak nyaman
rasanya tidur di sini, bagaimana entah bisnis di sini terasa tidak nyaman, akhirnya kembalilah ke Puri lagi, ke Jeroan Tiang itu nih. Kembali, setelah itu tanah ini kan kosong ya gini ya, kosong. Akhirnya dimintalah sama masyarakat Kentan. Banyak sih. Masyarakat adat niki. Adat sih, karena ini termasuk tanah PKD. Karena kayak ayahan desa. Ya, Kentan. Seperti itulah, tapi diri yang niki termasuk koperasi. Kalau memang jalannya ke bisnis sulit, kita mendirikan TK apa diki masih jalan. Nah niki bukti napi jadi kecuali Kentan. Artinya pernah nggak ditanyakan kenapa bisa seperti itu? Nah nikahnya secara skala ampun ditang Kentan artinya sudah berbuat seperti apa sampai Kentan makarya pelinggi Kentan tapi ini skala ini kan pendungnya bagaimana? Oh mungkin dasar mungkin niki yang punya dulu menanam sesuatu atau mungkin ada cerita apa sehingga niki agak sulit gitu. Mungkin akhirnya niki tanah dianu oleh desa adat. Lalu niki, nah kalau niki kan cerita niki, artinya tempatnya sudah diketahui oleh masyarakat gitu, artinya ada nggak kejadian-kejadian sesuatu yang aneh, sesuatu yang pernah diketahui atau tidak cerita dari orang-orang tentang tempat ini? Tapi kalau memang angkernya, yakti Riki, jadi artinya hubungannya mungkin angker Riki, makan di yang napi-napi ini kita tetap maturan Riki kan, untuk meminta keselamatan. Tempat niki wonten balik kukul niki memang niki balik banjar napi. Memang dari dulu niki. Dari dulu juga niki. Tan muning niki Rumpah Agung niki memang dari dulu enten. Tapi mungkin setelah beliau Kentan nika napi dana moksa nika atau menghila nika mendirikan sekali niki kan. Berarti niki memang pernah banyak cerita-cerita mistis yang berkembang niki. Cerita mistisnya banyak sekali. Nah, oleh karena niki, apakah tempat niki misalnya kalau malam orang berani ke sini? Kalau sendirian berani ya. Karena sampai sejauh ini, sampai jauh ini, terang dumunan sampai saat dulu sekarang. mungkin ini banyak pohon, tapi takut sekarang kan sudah terang semua niki. Kecuali angin-angin tempat napi astana mayatnya niki, pokoknya waktunya sementara persidangan. Kalau untuk tonan modernnya bangun rumah kita di depan kita sulit rasanya kita. Kalau memang untuk sementara mayatnya sedikit sangat ditangkap nanti. Pemirsa BB News TV dan Aji Sidibio bincang-bincang dimanapun berada, kita juga setelah di sini ini menurut cerita Jero Bendesa bahwa pohon leci ini memiliki sebuah cerita-cerita yang mistis. Kita akan kulik lebih dalam seperti apa cerita mistisnya dengan Jero Bendesa. Jero Bendesa bisa diceritakan seperti napi kan? Cerita mistis dari pohon leci ini. Nah, sementara sekali peniki artinya kaneh-kaneh yang pernah dilihat tadi dengan masyarakat dengan mata kasat mata gitu istilahnya. Kadang-kadang pohon ini bersebelahan ya. Daunnya kadang-kadang yang carang yang di utara tua daunnya, yang di selatan muda. Kadang-kadang yang di selatan tua, yang di utara muda. Berbuahnya seperti itu juga, kadang-kadang bisa bersamaan, kadang-kadang nyibaan kan. Gitu. Mau buahnya mau buah kadang-kadang cara baler mata loden kan. Kadang-kadang di suatu hari napi mungkin ada hari-hari tertentu, kadang-kadang ada sinar ya. Oh, ada api misalnya. Api yang muncul dari nancap dia dari bawah ke atas. Pernah orang melihat itu? Sering? Pernah. Pemirsa, ini pohon mungkin sudah usianya mungkin udah ratusan tahun ini. Pohon leci ini. Dan kalau Aji lihat nih kan dari sisi struktur akar kan sudah sangat tua ini. Jadi kalau kita sebagai orang Bali pastilah percaya bahwa ini ada sesuatu dalam, tapi Aji tidak paham itu karena Aji tidak menekuni bidang spiritual seperti itu, tidak menekuni jenana, tapi Aji hanya orang biasa. Tapi Aji hanya melihat dari sisi struktur akarnya. Kita lihat ini struktur akarnya luar biasa. Dan sekarang tempat ini sudah dijadikan tempat mungkin olahraga bagi anak muda, tetapi kita lihat ini semuanya masih struktur akarnya luar biasa.
Dan Si kokoh. mungkin bagi orang yang pintar mungkin bisa menangkap, tapi Aji tidak memahami itu. Tetapi yang pasti secara kejiwaan biasa saja seperti ada sesuatu gitu. Seperti apa Aji nggak tahu. Dan mungkin Jero ini juga merasakan, Jero ya, kalau kita masuk sini, ini kan lampunya kita hidupkan karena memang untuk mengetahui posisinya. Dan memang cerita ini tetap akan berkembang di kalangan masyarakat Sumito, karena sejauh ini memang tidak ada yang mengetahui kemana beliau Ondoan itu. Belum kita tahu kemana beliau pergi, atau mungkin beliau itu memang betul-betul menghilang moksa di sini. Karena sampai sejauh ini tidak diketemukan di mana kuburannya, kan Ya. tidak ada mungkin tempat-tempat yang bekas-bekas tidak ada. Dan sejauh ini belum ada pihak yang datang ke sini untuk menyatakan di mana sebenarnya Ondoan itu. Tapi sahabat semeton Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, kita tentu sangat menghormati cerita-cerita yang mungkin dimiliki, yang diturunkan oleh tetua-tetuanya kepada generasi yang akan datang. Tujuan kita ke sini bukan untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi kita ingin tahu. Karena cerita ini sudah berkembang dan sampai sejauh ini setiap kita tanyakan ceritanya sama. Semuanya mengatakan bahwa beliau Ondoan ini moksa. Seperti apa dan bagaimana beliau moksa kita nggak tahu. Tetapi yang tahu di lingkungan masyarakat Sumito bahwa Ondoan ini menghilang tanpa bekas. Termasuk juga mungkin barang-barangnya yang tadi diceritakan berat kayak lesung berat itu hilang. Rumah. Artinya Termasuk kemungkinan rumahnya. kalau Termasuk zaman itu rumahnya, Ji. rumahnya pun katanya tidak ada bekasnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Sumito, dan akhirnya kesimpulannya karena yang menghilang-hilang itu ya moksa aja dong. Hingga demikian dulu cerita dari Aji. Semoga ini bisa menjadi titik cerah seperti apa cerita tentang moksahnya Selah Cinunggil Kramo Desa Adat Sumito. Aji ucapkan terima kasih kepada Jero. Benjangan mungkin kita yang malih memiliki Jero untuk menceritakan di mana posisi beliau Ondoan ini adu kesaktian. Mungkin kita ini, dan kita sangat berterima kasih karena desa Sumito ini sudah berkembang begitu bagus. Bahkan sekarang desa Sumito merupakan pusat sentra kerajinan ukir di Bali. Semoga Sumito ini tambah maju sehingga ke depan masyarakat Gianyar Utara misalnya bisa pertama lebih maju lagi dan semuanya bisa sejahtera. Aji Sinda Bantu Paramasanti. Om Santi 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 Om.